Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutia yang kali ini membawakan materi tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau mengalami perubahan. Bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dalam satuan internasional, satuan dari energi adalah joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas, digunakan kalori dan kilowatt jam untuk menyatakan energi listrik. Berikut persamaan satuan energi. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori, 1 joule sama dengan 1 watt sekon, 1 kilowatt jam sama dengan 3.600.000 joule. Anda dapat melihat bentuk-bentuk energi dan masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, potensial pegas, energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Rumus energi potensial: M kali G kali H. Keterangan: M itu massa benda, G itu gravitasi, H itu ketinggian letak benda dari bumi. Contoh soalnya, di sini ditanyakan energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu. Kan rumusnya tadi sudah diperlihatkan. Kita susun saja menjadi energi potensial itu sama dengan 2 kg, massanya 2 kg. Gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon pangkat 2. Hanya itu ketinggian dari permukaan bumi, yaitu 20 meter. Nah, setelah kita menyusun angka-angka sesuai dengan rumusnya, kita kalikan semuanya. Jadi 2 kali 10 kali 20 itu sama dengan 400 joule. Energi kinetik, yang merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat gerakannya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi, kalau energi kinetik translasi ini gerakannya lurus, bisa maju atau mundur. Seperti pada gambar berikut, seseorang yang sedang mendorong maju benda. Sementara itu, energi kinetik rotasi gerakannya memutar, seperti pada gasing yang berputar pada porosnya dan putaran bumi mengelilingi matahari. Rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan pangkat 2. K itu sama dengan energi kinetik atau satuan joule atau J. M sama dengan massa atau satuan kilogram. V sama dengan kecepatan atau meter per detik. Contoh soal pada energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik yang dimiliki mobil tersebut. Diketahui pada suatu soal tersebut yaitu massa dan kecepatannya. Massa itu 500 kg dan kecepatannya itu 25 meter per detik atau sekon. Selanjutnya penyelesaiannya. Kita tulis terlebih dahulu rumus yang telah diperlihatkan sebelumnya, yaitu EK energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus. 1/2 dikali 500 dikali 25 pangkat 2
Terlebih dahulu kita kalikan bilangan yang berpangkat tersebut, yaitu 25 dikali 25 sama dengan 625. Setelah itu, 1/2 dikali 500 dikali 625. Terlebih dahulu kita kalikan 500 dikali 625 sama dengan 312.500. Jadi 1/2 dikali 312.500 sama dengan 156.250 J atau Joule. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan mobil dengan massa 500 kg yang bergerak 25 meter per sekon sebesar 156.250 Joule. Jenis energi lainnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Contohnya itu saat kamu sedang bermain ketapel deh. Ketika batu kamu tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi, ketika batu itu kamu lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi mekanik sama dengan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda dan umumnya disebut kalor. Energi panas ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti panas bumi yang juga dikenal sebagai energi geotermal, matahari, api, dan gesekan dari dua benda. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya, pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom, yang disebut reaksi nuklir. Sumber energi nuklir berasal dari energi ikat pada partikel bebas dan dihasilkan dari bahan bakar seperti uranium dan plutonium. Energi cahaya sama seperti namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya, seperti lampu, senter, dan lain-lain. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi, dan sumber energi bunyi dapat berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Nah, pada saat seseorang berbicara juga itu merupakan energi bunyi. Adapun hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Beberapa contoh perubahan energi, seperti setrika listrik. Setrika yang disambungkan ke listrik akan memperoleh arus listrik, sehingga dapat menghasilkan energi panas. Perubahan energi listrik ini menjadi energi panas. Batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Yang ketiga, buah yang jatuh dari pohonnya. Perubahan energi potensial ini menjadi energi kinetik dan bunyi. Yang keempat, peralatan elektronik seperti setrika, kompor, blender, mesin cuci saat dinyalakan. Perubahan energi listrik ini menjadi energi kinetik. Mengapa bisa peralatan elektronik itu energi kinetik?
karena arusnya yang bergerak lama, arus listrik dan besar energi listrik yang digunakan, dan pergerakan arus listrik yang mengalir ke segala arah. Selanjutnya, lampu senter saat dinyalakan. Perubahan energi listrik ini menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energi yang terakhir, televisi, klakson, bel listrik saat dinyalakan. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Fungsi energi. Fungsi energi membantu makhluk hidup untuk beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, baik makhluk hidup maupun benda-benda sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi. Makanan yang kita makan, baterai, dan bahan bakar pun merupakan contoh sumber energi. Berikut ini animasi energi yang terdapat di sekeliling kita. Motor dan mobil membutuhkan bensin untuk bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk dapat bergerak. Dari mana? Ya, dari tenaga gayungan kita. Ketika kita makan, kita juga mendapatkan energi untuk kita beraktivitas, bermain, dan belajar. Seperti yang kita lihat, energi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan energi yang saya tahu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.